sudah punya kodam tapi kok tetap bisa kena santet, pelet, teluk ataupun guna-guna, itu bagaimana ceritanya? Halo, jumpa lagi dengan saya Jalak Paninggal hanya di channel saya sendiri, yaitu Jalak Paninggal yang khusus membahas tentang dunia spiritual dan supranatural menurut opini serta pengalaman saya sendiri tentunya. Nanti itu ketika ada yang enggak sependapat ataupun enggak setuju, ya itu tidak apa-apa, karena kan itu hanya berdasarkan opini serta pengalaman saya sendiri. Jadinya Anda semua juga masing-masing punya opini serta pengalaman sendiri. Jadi mohon maklumnya terlebih dahulu, dan mari kita mulai menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like serta subscribe-nya bagi Anda yang belum. Ingat, bagi yang belum saja. Sudah punya kodam yang paling sakti, banyak kodam, tapi kok masih saja kena santet, masih saja kena kiriman gaib, pelet, serta hal-hal yang sifatnya negatif dalam ilmu supranatural untuk menyakiti seseorang. Kok bisa kayak gitu? Padahal kan dia sudah punya kodam harimau, kodam apa kayak kodam apa. Apakah itu karena kodamnya enggak berfungsi atau karena apa? Kok bisa seperti itu? Pengen tahu jawabannya? Maka inilah menurut opini saya. Oke, langsung saja kita mulai. Sebenarnya itu santet itu apa sih? Santet itu adalah sebuah ilmu untuk menyakiti seseorang secara gaib. Santet itu ada banyak banget jenisnya, banyak banget tingkatannya. Misalkan nomor 1 adalah santet hanya untuk membuat orangnya gila. Terusnya 2, orangnya dari sakit-sakitan melulu, perutnya seseorang menjadi besar banget, dan masih banyak lagi jenis-jenis santet yang sangat menyeramkan. Tentu saja itu sifatnya negatif. Kembali lagi, itu adalah santet. Pelet, teluh, guna-guna, itu masih banyak lagi jenis-jenis ilmu yang khusus untuk menyakiti seseorang, baik itu secara fisik ataupun secara mental, dan amat banyak bisa kita temui dalam hal-hal ilmu negatif. Seseorang bisa kena santet walaupun ia sudah punya kodam. Itu banyak banget faktornya. Yang pertama itu adalah karena faktor manusianya sudah enggak sehat duluan secara fisik, alias ia itu sudah punya sakit bawaan yang lumayan parah. Itu yang nomor 1. Bisa untuk membuat orang walaupun punya kodam yang kuat, tapi ia bisa tetap kena hal-hal yang semacam itu, kayak santet, teluh, guna-guna, ataupun hal-hal lain yang sifatnya gaib. Itu yang nomor pertama. Terusnya yang nomor kedua itu adalah lingkungan sosialnya itu enggak sehat dalam hal untuk mempengaruhi pikiran seseorang tadi, agar jadi pikirannya selalu negatif terus, maka ia itu akan bisa kena hal-hal yang sifatnya supranatural tapi jahat. Yang nomor 3 itu adalah jaraknya antara manusia dengan si kodam itu terlalu jauh, makanya enggak bisa untuk membuat pagar gaib. Kodamnya itu enggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jaraknya manusia dengan kodam itu biasanya adalah sekitar 2-4 meter. Biasanya seperti itu aktifnya.
Akan tetapi itu akan ada masa ketika jinnya itu, kodamnya itu jaraknya itu lebih daripada itu. Misalkan 12 meter di sekitar manusianya. Jadinya ia itu enggak bisa begitu tanggap, enggak bisa begitu untuk buat pagar gaib pada manusianya. Walaupun ia punya kodam, tapi bisa saja ia kena karena seperti itu. Itu yang nomor 3. Terusnya yang nomor 4 itu adalah karena levelnya si kodam lebih rendah daripada si pengirim santet ataupun jin yang sifatnya buruk tadi. Makanya dia bisa untuk menyerang manusianya. Kodamnya itu ternyata lebih mudah ataupun kalah kuat dan semacamnya. Itu banyak banget hal-hal lainnya yang bisa kayak gitu itu. Terusnya yang nomor 5 itu adalah hal yang paling pasti, yaitu karena memang sudah waktunya manusia itu terkena penyakit dari hal-hal semacam itu. Tentu saja itu nantinya kayak gitu itu luas banget kalau kita itu kan ngomongin dalam bahasa kurang ibadah, ya kan. Terusnya lagi itu adalah sudah kehendak Tuhan, maka yaitu udah cut, nggak bisa dibahas lagi. Kalau kita ngomongin dalam bahasan keyakinan, maka itu ini saya hanya bahas dalam bahasan supranatural. Apakah hanya pakai kodam untuk kita bisa lolos dari serangan santet, pelet, guna-guna, teluh, ataupun semacamnya? Tentu saja jawabannya enggak harus seperti itu, karena ini hanya bahas dalam dunia supranatural, maka saya bahasnya kayak gitu. Sebenarnya enggak harus seseorang belajar ilmu kodam lalu untuk pagar gaib, enggak harus seperti itu. Kalau bagi yang umum, Anda itu hanya harus bangunnya itu pagi. Misalkan jam 5 pagi itu Anda sudah bangun. Lalu yang nomor 2 itu adalah waktu Anda itu mau tidur itu minimal jam 11 malam. Terusnya yang nomor 3, jagalah pikiran dan fisik Anda agar selalu sehat. Terusnya yang nomor 4 alias yang terakhir itu jangan lupa nomor 1 ibadah kepada Tuhan. Itu sebenarnya itu simple, tapi kayak gitu itu kadang-kadang tahu sendiri karena sulit untuk ngomongin masalah gaib dalam bahasa orang awam, orang umum itu nggak gampang. Manusia itu kondisinya naik turun, jinnya juga kondisinya juga enggak selalu baik terus. Jadi seperti itulah, semuanya ada naik, ada turun, maka kembali lagi manusia, jin itu tetap mereka punya pengapesan sendiri. Oke, sekian dulu, semoga ini bisa dipahami, serta mohon maklumnya kalau ada yang kurang tepatnya, ya kan karena dari opini saya sendiri. Jadi seperti itu, mohon maaf. Sekian dulu, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Rahayu.